Tina Tun. Hai. Terima kasih sudah Sama-sama. boleh datang ke kantornya. Ini aku manggilnya apa sih kalau sekarang enaknya? Terserah sih, ada yang manggil Tina aja, Tina Tun. Ada yang sekarang tuh banyak yang manggil ibu ya. Emang udah ibu-ibu banget ya gue ya. Terus Mbak, kadang Cici ya kan. Itu kan cinci banget ya. Jadi orang-orang sekarang manggilnya Manggil udah Tina sampai- aja, dia sepantaran kan? Aku 90-an lah. 90, ya sama 90. Sama ya, berarti manggil Kayak Tina. sekarang anak 90-an kayak nggak mau spill ya 90 berapa. Early 90 tuh udah terpisamping kalau sekarang. Iya bener sih. Tapi aku 93. Aku Oh, masih- sama, Oh sama. sama. Oh sama ya. Oh seumuran. Berarti panggilnya Tina aja nggak apa-apa. Iya, Tina aja. Tina Tun. Ya. Mau ngomongin dari zaman awalnya terjun ke dunia entertain dulu kan. Kan Tina Tun orang-orang pasti udah tahu terkenalnya dari jadi artis cilik Iya, benar. waktu bolo-bolo. Sebenarnya Tina Tun nih kalau diomongin terus sampai sekarang tuh pasti orang sering banget. Sama kayak Joshua diobok-obok. Bener. Ya, itu enak gak sih sebenarnya? Kalau mungkin karena aku orangnya pede-pede aja ya, justru mulai malahan bangga. Dan yang lucunya lagi ya, sekarang itu mungkin kalau dulu kan yang kayak joget-joget gitu ya, masih ingat kali itu gue gitu ya. Bisa nggak tuh? Itu tantang dulu. Sebelum ini biar dia santai, coba joget apa gue yang kepala ala Tina Tun dulu. Nggak bisa, Ini sumpah. gini doang itu, gitu tuh, gitu doang tuh. Nih. Ya, coba. Oh, Oke, tolong obat asam uratnya ya. udah mulai kaku. Kayak aku. Jadi malahan seneng gitu. Oh, gitu. Apalagi sekarang di TikTok itu ya, kalau yang FYP itu kan yang seru-seru Iya, gitu iya, apa iya. segala macam. Nah, jadilah bolo-bolo itu jadi inilah seru aja gitu. Iya, mungkin Jadi, bolo-bolo kalau dinaikin ke TikTok rame lagi kali ya. Iya, kemarin-kemarin juga kan siapa gue yang kepala gitu-gitu jadi FYP tuh gitu. Makanya sesimpel itu. Gue udah ngonten-ngonten heboh-heboh apa segala macam, susah enggaknya cuma joget kepala kan naik FYP. Jadi ya udah nggak apa-apa, bolo-bolo itu tetap masih membanggakan. Jadi nggak apa-apa, orang masih inget Tina Tun sebagai yang dulunya bolo-bolo tuh emang membanggakan ya. Iya, nggak apa-apa gitu. Iya. Seru-seru aja. Dulu awal mulai gimana? Bisa jadi penyanyi cilik? Ada yang dorong apa orang tua yang pengen atau gimana sih? Sebenarnya bolo-bolo itu awalnya belum bolo-bolo tuh. Oke. Jadi zaman itu 98. Jadi aku Wah, bolo-bolo itu pas kerusuhan. Oh gitu. Iya. Nah, jadi awalnya nih dulu kok bisa sampai menjadi artis. Itu aku tuh orangnya senarsis itu. Dulu kan gendut ya. Dibilang kalau setiap ulang tahun maunya apa sih? Maunya masuk TV. Oke. Nah, dulu TV-nya TV masih tabung, lu nggak mungkin muat masuk situ gitu. Karena kegendutan kayak gitu-gitulah pokoknya Iya. selalu dibully kayak gitu. Tapi karena keinginan yang kuat gitu ya, akhirnya orang tua ya udah deh coba-coba gitu, dari mama, oma dulu ya, om semua tuh nyari-nyari channel lah gitu. Zaman dulu nggak seenak sekarang. Bener. Kan. Kalau sekarang kan TikTok bikin apa bisa Sama. naik gitu, lucu naik gitu. Oh dulu nggak bisa, harus lewat radio, lewat TV, harus ada produsernya, bikin album. Dulu aja nggak bisa bikin single loh. Kalau sekarang kan satu lagu bisa ya. Oh dulu Dulu kan harus album, satu album. Hmm. Jadi akhirnya adalah om aku kenal salah satu ini produser gitu, bikinlah satu album tuh 10 lagu. Nah cuman karena kerusuhan, jadi dipending terus. Mau bikin video apa nggak jadi. Oke. Nah akhirnya dia bilang katanya kalau mau zaman dulu tuh Papa Tebob almarhum ya, Iya, beliau iya, itu iya. paling hebat dalam menangani anak-anak penyanyi cilik. Benar. Ya udah bikin lagu sama Papa Tebob, udah bikin lagu itu secepat itu gitu, dikasih apa demo lagunya, kan masih pakai kaset tuh gitu, muter-muter bolo-bolo mulu gitu, satu lagu bolo-bolo semua gitu. Apaan lagu apa, cuman ya udahlah kita percayain aja. Rekamannya waktu itu malam banget, jam 12 malam kalau nggak salah, masih kecil Umur banget, berapa tuh? setekad itu 4 tahun. 4 tahun. Wah. 4 tahun setekad itu ya, ke tempat rekaman nyanyi sampai karena kan happy banget, pengen Iya. banget gitu. Udah akhirnya jadilah lagu bolo-bolo itu. Dan waktu itu memang sekalinya 90-an itu, sekalinya boom itu ya udah langsung Iya. kenal gitu. Dan zaman itu memang eranya anak-anak. Joshua, Tasya, aku tuh yang terakhir tuh, kalau salah tuh terakhir tuh aku, Trio Kuek udah duluan, Trio Kuek, Eno Lerian kan duluan, terus udah gitu yang kloter terakhir tuh Joshua, Tasya sama Tina Tun. Nah ke belakang lagi, udah tuh mulai nggak ada. Nah mulai kesini lagi yang mulai udah
viral-viral gitu. Iya. Tunggu, bolo-bolo tuh ada artinya nggak sih sebenarnya? Ada artinya. Oh ada. Kalau ditanya bolo-bolo tuh apa sih, dari dulu kan pada penasaran. Jadi bolo itu kalau Jawa, bahasa Jawa-nya itu bala itu temen. Oh gitu. Gitu. Tapi bolo-bolo itu di India juga ada. Jadi bolo itu kesayangan. Oh, makanya papa bolo-bolo. Iya, kesayangan gitu. Ternyata ada artinya ya. Kirain cuma jargon aja udah langsung ngomong bolo-bolo aja. Ya itu nggak tahu ya, itu rahasia dari Papa Tibok ya. Kalau gimmick gerakan kepala siapa yang idenya dari siapa? Dulu tuh waktu goyangan kepala dulu zamannya Michael Jackson. Gini-gini kan ya. Oh iya benar. Terus Samping. Macy, coba lagi yang ciluk itu. Terus kayaknya nih dulu apa ya, kayaknya kalau cuman karena di zaman dulu tuh harus punya ciri khas. Makanya nama aku kan sebenarnya kan Tinatun tuh bukan nama asli. Awalnya kan namanya Agustina. Agustina diambil Tinanya, ditanya suka kartun nggak, sukanya apa, Looney Tunes zaman dulu apa. Dikasih Papa Tibok namanya Tinatun. Terus udah gitu, wah belum cukup nih namanya doang yang unik, harus ada gerakannya. Jadi kalau dulu aku punya lagu tuh namanya Bolo-Bolo, terus kedua itu siram-siram. Jadi selalu ngomong, jumpa lagi sama saya si Bolo-Bolo dan siram-siram, ada gerakannya. Terus habis itu Tina tuh. Jangan nangis ya. Gak bisa asam urat. Ya, oke, nggak apa-apa. Bolo-bolo sama siram-siram kan berarti pecah banget. Nah itu berarti Tina kayak waktu kecilnya gimana tuh? Menghadapi langsung terkenal banget. Waktu kecilnya berarti kan beda sama teman-teman yang lain atau sama adik-adik yang lain gitu. Itu gimana sih? Justru waktu kecil nggak nyadar sebenarnya. Karena kayaknya anak sekarang lebih kalau anak sekarang kan lihat TikTok apa, dia sadar loh. Kadang anak sekarang tuh yang viral-viral sadar kalau dia tuh artis gitu, artis. Kalau kita zaman dulu nggak nyadar ya. Kita nggak nyadar, kita kayak ngerasanya main aja. Terus dulu tuh ada yang namanya pesta ceria, kring-kring olal apa. Aku tuh sebenarnya sampai waktu itu pernah ya macet nangis-nangis, pengen syuting gitu. Sampai pengen segitunya syuting karena itu kayak my playground gitu. Berarti emang pengen suka gitu. Senang aja, terus udah selesai dari panggung gitu. Kan doyannya makan ya dari dulu. Jadi udah selesai itu pengen makan gitu, apa segala macem. Tapi kayak anak biasa di trade-nya gitu. Terus memang dari dulu dari orang tua kan dia wanti-wanti nih, kamu boleh. Jadi dianggapnya tuh ini jadi kayak ekstrakurikuler gitu. Kamu boleh kayak gini, tapi sekolah nggak boleh ya. Kamu harus justru dikasih beban harus jadi anak yang berprestasi di sekolah gitu. Aku ranking 1 terus gitu. Karena kalau jelek aku nggak boleh show, nggak boleh syuting gitu. Oh nggak dikasih. Iya malah segitunya. Gue banci tampil banget. Kayak gitu. Tapi emang segitunya. Tapi rasanya biasa. Bahkan kayak di mall gitu ya. Ya karena orang itu dulu. Kalau itu dicubit-cubit lumayan sadis ya. Kalau sekarang kan ada yang namanya kamera tuh, bisa jadi dibully tuh. Yang kalau kita dulu pernah yang sampai dicakar. Ini karena saking orang gemes gitu. Cuman kita merasanya biasa. Sampai gitu. Kayak ini nggak? Aduh udah malas banget nih diajak foto sampai kayak gitu nggak sih dulu waktu kecil? Nggak, justru senang. Ya? Aku ya gitu, pokoknya waktu kecil emang banci tampil gitu. Jadi ya udah sesenang itu, tapi biasa ya, nggak yang merasa itu. Karena gini, orang tua aku mungkin udah tahu ya kalau orang namanya artis itu kan nggak yang selamanya. Kalau mungkin sekarang kita dikenal, tapi kan nggak mungkin selamanya. Kayak sekarang aja viral udah ada waktunya, kan gitu kan ya. Nah kalau zaman dulu tuh naiknya juga ada waktunya, tapi mungkin lebih lama. Kalau dulu tuh bisa bertahan 5-10 tahun, kalau sekarang kan sebulan hilang, 2 bulan hilang. Kalau dulu tuh durasinya lebih lama. Cuman ada waktunya kan, aku akan besar katanya. Jadi itu dijaga sekali gitu. Nanti ya biarkan anak ini tumbuh seperti biasa. Cuman yang memang kurang adalah waktu bermain misalnya. Tapi ya itu karena bermainnya diganti dengan itu gitu. Berarti sekolah juga aman nih? Sekolah aman. Setelah ranking 1 nggak pernah keteteran? Ya karena itu soalnya yang diutamakan. Kalau izin pun tuh bener-bener yang udah kalau zaman dulu kan ada acara yang sangat besar misalnya gitu ya, paling sehari gitu. Tapi itu pun juga jarang sekali gitu. Dan sekolah pun juga strict, nggak pernah memperlakukan aku tuh sebagai yang artis nih apa. Justru aku dulu dibully kok di sekolah. Oh gitu? Iya gitu. Karena artis. Pada ngiri kali ya? Bukan, karena gendut juga. Jong ya. Gitu. Abis nyanyi, selain nyanyi ada apa sih dulu? Main film gitu nggak sih? Kalau dulu apa sinetron gitu? Dulu tuh nge-host ya. Dari kecil aku udah nge-host juga gitu. Terus apa ya, syuting tuh
sinetron pernah, movie pernah dulu Tina Tunda dan Bocah, ada tuh di YouTube masih gambarnya keluar gitu, pixelnya kecil banget. Jadi itu zaman itu tuh syuting nge-host apa, tapi gini, kalau yang stripping aku dulu sempat ditawar-tawarin, tapi nggak diambil itu karena nggak bisa sekolah. Iya, terlalu tight ya. Jadi waktu film aja kan, kalau orang film kan harusnya cepet ya syutingnya, aku agak lama gitu karena sekolah dulu. Gitu. Berarti itu sampai umur berapa tuh? Kayak maksudnya sampai sekarang bisa dibilang sih emang masih ada aja. Cuma maksudnya yang benar-benar yang benar-benar intens banget nih jadi artis gitu. Kalau intens tuh sebenarnya aku tuh karena mungkin ya tidak dijadikan beban yang harus, mungkin gini, aku tuh artis mungkin bukan yang mengejar sesuatu yang pengen di titik menjadi diva atau apa enggak gitu. Karena dari dulu aku merasa bahwa ya aku dikenal gitu, bukan yang terkenal pengen yang selalu jadi wah gitu, enggak gitu. Aku kayak gitu tuh kalau di panggung aja. Jadi dan segala sesuatunya itu dijadikan sebagai pengalaman gitu, nggak yang stick terus gitu, karena aku tahu bahwa makin lama makin sadar juga bahwa profesi sebagai artis ya sekarang juga sebagai bisa politisi apa itu nggak bisa yang kayak terus gitu, jadi ya terus itu ada waktunya gitu. Jadi waktu kecil itu waktu dari umur 4 tahun tuh terus kan berkarya tuh, tapi nyambung terus gitu. Terus waktu itu sempet yang duet sama Inul tuh yang lagi ya dulu viral tuh, yang aku dulu sama yang sama Inul nyanyi lagu India. Itu karena aku joget ngebor apa segala macam, viral lagi tuh di situ, naik lagi umur 8 apa. Nah terus berjalannya waktu aku terus nge-host karena waktu itu orang taunya aku kurus jadinya. Berubah karena waktu itu juga aku merasa sebenarnya sih bukan tujuannya dia keartisan, tapi kayak gue kayak nggak laku-laku deh kalau kayak gini tuh. Karena aku dulu bukannya, karena gemuk itu cantik, tapi aku gemuk yang tidak merawat sama sekali. Jadi berjalannya waktu mungkin kan udah puber juga, tapi ya udahlah sekalian bikin single, akhirnya bikin single remaja, bikinlah girl band zaman itu. Jadi aku ikutin zaman. Jadi aku tuh ngikutin zaman aja terus gitu, dari penyanyi cilik, terus waktu zaman Inul yang ikut, zamannya nge-host yang kayak pagi-pagi lalala itu ikut, terus girl band, terus nge-host lagi yang kayak gitu-gitu. Jadi mengalir aja sampai ya sekarang ini gitu, ke belakang juga karena aku mungkin di pendidikan dan lain-lain jadi pembicara kayak gitu-gitu. Dulu bener namanya Tina with the Girls. Masih ada sekarang. Masih ada? Tapi di YouTube doang. Di YouTube doang. Tapi maksudnya masih udah nggak? Udah nggak, ya kirain masih ada, baru mau dicari. Berarti kalau masa muda hilang nggak? Nggak sih. Nggak ya? Normal aja ya? Normal aja. Cuman pasti ada bukan hilang, tapi versinya pasti beda. Gitu. Karena aku dari kecil sampai gede, mau senormal apapun, mungkin aku ya sebenarnya sih normal gitu, apa di treat as normal, tapi kan apalagi waktu untungnya dulu belum seviral sekarang ya gitu. Jadi masih bisa lah yang kesini gitu, even yang joget gitu. Apa kalau sekarang kan aduh gitu kan, kayaknya nggak bisa. Zaman dulu masih bisa masih enjoy lah masa muda. Cuma tetap ada batasan, karena ketika kita jadi public figure, terus misalnya kayak waktu itu aku pernah misalnya bergaul sama siapa gitu, apa aja bisa diomongin, bagus aja bisa jelek, apalagi jeleknya. Jadi itu pasti ada batasan itu. Tapi bagus sebenarnya, itu yang membentengi aku gitu. Mungkin kalau zamannya anak-anak muda nakalnya segini gitu ya, karena posisi aku sekarang jadi nakalnya mentok-mentok ya setengahnya gitu. Nggak bisa sampai yang wah gitu. Tapi I'm happy gitu, karena sekarang merasa bahwa pas udah mulai dewasa tuh, ternyata gue dibentengin nih gitu. Oke. Di dunia entertain ada ini nggak, ada benchmark sih dulu kayak gue ngefans sama ini, gue pengen jadi kayak dia deh gitu, yang bikin Tina kayak makanya mau artis gitu ya, atau mau di TV gitu. Kalau aku sih sebenarnya dulu tuh seneng banyak sih ya, tapi kalau dulu tuh kan pasti kalau semua orang ngidolain Agnes Monica lah ya kalau di Indonesia ya, udah standar gitu ya. Tapi lama-lama aku seneng, dulu tuh ya aku seneng sama almarhum Bunda Dorce. Dia tuh entertainer. Jadi aku selalu kayak sekarang pun ya, aku kalau misalnya kayak shot apa, tujuannya menghibur gitu. Karena orang tuh seneng, show dia bagus, nyanyi dia bagus gitu ya. Tapi dia bisa bikin orang ketawa, itu happy gitu loh. Jadi ya makanya itu benchmarknya ke situ. Salah satu yang kalau benchmark berarti Bunda Dorce, Agnes Mo ya.
Kalau yang berjasa orang tua kali ya. Kalau yang berjasa pasti ya. oma, mama, orang tua, papa juga kan masuk ke mendukung gitu kan. Terus kalau berjasa sebenarnya banyak sekali. Jadi di setiap fase kehidupan gitu ya, dalam berkarya maupun dimanapun itu semua berjasa. Ternyata masuk guru-guru aku juga semua gitu kan. Ya pasti semua ada jasanya. Kalau satu-satu dibedah nggak bisa ini gimana dulu nih gitu kan. Semua orang itu berjasa. Ngomong-ngomong tadi apa namanya? Tadi kan sebelum syuting lihat ada foto Himawan. Oh iya. Benar. Itu adek kan kebetulan dulu suka ngaji bareng. Dia nggak itu juga nggak jadi artis juga dulu. Dia ya mungkin kakak adik, aku sama dia tuh beda banget. Sebeda itu. Makanya kalau punya sibling, punya kakak adik tuh kadang-kadang ada yang kontras banget. Ya salah satunya aku tuh yang sama wah gitu. Dia kan yang cool apa. Terus dia kalau di kamera kadang-kadang suka gemeter. Oh gitu. Jadi dia banyak di belakang layar. Dia lebih senang pekerjaan-pekerjaan yang lebih apa sih, nggak hingar-bingar gitu. Oke. Ini cuma kadang-kadang kayak di kamera aja itu susahnya. Kadang-kadang orang dia kadang-kadang aku ajak syutingnya dia nggak mau. Oh, gitu. Orang kadang-kadang sampai pengen banget syuting gitu kan. Dia nggak mau ya, orang namanya pilihan kan. Iya. Oke, itu intermezzo aja karena kebetulan gue dan adiknya pernah nge-gym bareng dulu sama-sama di Kelapa Gading. Beneran nge-gym kan? Beneran cuma bedanya. Maksudnya entar kan makan apa kan? Oh iya bener. Gitu pikirannya kemana-mana. Bener, cuma bedanya dia badannya jadi, saya kurang. Iya. Saya cuma bayar. Oke, lanjut. Ada opini nggak tentang artis cilik sekarang? Kenapa? Bukan sekarang. Yang dulu tuh kayaknya banyak yang sekarang tuh nggak kelihatan gitu. Kira-kira menurut Tina kenapa? Sebenarnya ada sih orang-orang ada. Kemarin kan aku bikin juga tuh, ada namanya Save Lagu Anak, Selamatkan Lagu Anak. Karena lagi udah nggak ada lagi anak-anak. Terus akhirnya kita yang mantan artis cilik merasa kok kayaknya anak-anak sekarang mau bikin lagu, mau naik tuh susah gitu. Bahkan sekarang kayak yang viral-viral aja kan lagunya nyeleneh-nyeleneh. Iya, yang dibahas bukan anak kecil juga. Nah itu, cuman kemarin tuh bagus ya. Tiba-tiba aku melayang, yang itu ini kan anak kecil juga, dia bisa naik tuh. Nah awalnya tuh dia maksudnya kita waktu kemarin itu di 2016 kalau nggak salah kita bikin Save Lagu Anak sama Kalau. Nah itu isinya tuh semua mantan artis cilik. Jadi selain kita nostalgia, kita juga menghimbau gitu untuk anak-anak yang nyanyi lagu anak-anak. Kalau ada anak-anak yang mau bikin produksi apa segala macam, ayo kita dorong gitu-gitu. Karena kan kasihan ya sekarang anak-anak nggak punya hiburan yang fresh gitu. Semuanya ya dijejelin yang adanya aja gitu. Jadi ya sekarang kita sama Save Lagu Anak itu berjalan, dan di situ banyak mantan cilik. Dan sekarang itu bukan mereka ngilang sebenarnya, tapi dengan profesi masing-masing. Ada yang sudah berumah tangga, ada yang jadi dokter, ada yang jadi desainer, Giovanni itu. Terus siapa lagi ya? Yang Alfandi itu kan di luar negeri, jadi dokter kalau nggak salah. Terus ada yang jadi produser, Leoni kan lebih ke film, ya kan? Joshua stand up, ya kan? Terus banyak lah gitu. Pokoknya masing-masing sekarang udah punya jalannya. Cuma udah beda-beda ya. Dan kan kalau sekarang itu diukur, kalau zaman dulu tuh gini, selalu udah lama ya nggak muncul di TV macamnya gitu. Kalau sekarang mah setiap segmen itu punya segmennya masing-masing. Ada yang memang dia banyak keluarin di TikTok, ada yang banyak keluarin di Instagram gitu kan. Ada yang banyaknya di komunitas kan ada loh. Gitu. Jadi ya nggak ngilang tapi ada. Sebenarnya bukan ngilang, cuma profesi udah ganti-ganti. Masing-masing. Mungkin yang sekarang masih ibaratnya dari dulu nyanyi ya Agnes Mo ya. Oh Agnes Mo dari kecil ya kan. Dia konsisten di situ. Iya, dari kecil sampai sekarang gitu. Berarti kalau dari Tina ada nggak kayak tips untuk bertahan di industri kreatif lah ya, bisa dibilang, walaupun Tina udah mulai masuk politik juga, tapi kan kreatif juga masih ada gitu. Ada tips nggak buat bertahan selama ini gitu? Ada tips sih sebenarnya. Ya, jadi tapi ada dua sih sekarang. Ada yang memang dia idealis, tapi memang karyanya tuh out of the box misalnya. Terus yang ya itu kayak Agnes Mo kan dia selalu out of the box, terus selalu grand gitu. Kayaknya kalau dia itu tuh best gitu loh. Itu bisa gitu. Jadi dia yang bikin tren, orang pada ngikut gitu. Tapi kalau memang industri kreatif yang memang sekiranya normatif aja, biasa ya harus adaptif gitu. Kayak aku juga kan zaman dulu, zamannya waktu bolo-bolo, zamannya apa, ada zaman yang nge-host, ada zaman yang girl band, apa ngikut gitu loh. Ikut gitu kan. Tapi yang sesuai dengan kita ya, jangan maksa gitu. Dan yang penting berkarya itu nomor satu, kitanya happy dulu. Karena kalau dipaksain juga akhirnya nothing ya, nggak jadi apa-apa gitu. Terus
enjoy aja, dan kita harus punya goals, tapi jangan gampang menyerah gitu. Kalau misalnya tiba-tiba, ya sama kayak jualan kan gitu kan, jualan makanan apa nggak laku, coba lagi nggak laku, coba lagi, sama kayak entertain juga gitu. Dan sekarang mungkin zamannya sudah berbeda gitu. Kalau sekarang tuh mungkin ya itu harus ngikuti yang viral misalnya apa kayak gitu kan, memang zamannya. Tapi balik lagi, kalau aku sih berharapnya ke depan juga yang viral-viral ini kalau bisa ya memang juga ada ya, selain nilai entertainnya kan nggak apa-apa sih sebenarnya, lucu-lucu itu kan menghibur ya. Tapi minimal kalau ada yang lain yang misalnya topiknya tuh ada edukasinya atau apa, bisa viral juga, jadi bisa naik juga. Benar. Jadi lebih macam-macam lah yang kita tonton ya, nggak cuma entertaining doang, tapi ada yang edukatif juga lah. Iya, benar. Oke, ngomong-ngomongin tentang Tina Toon, sekarang udah masuk politik ya, udah berapa lama sih Tina? Sebenarnya kalau berapa lama terjun ke politiknya, dari awal banget itu sudah lumayan lama gitu. Tapi kita kan kadang-kadang kalau aku tipenya yang kayak di sosmed atau apa, I just show what I have to show gitu. Jadi zaman itu aku merasa belum gimana-gimana, baru belajar juga dan lain-lain, jadi aku nggak terlalu gembar-gembor. Baru kelihatannya banget ya pas nyalek kemarin. Concernnya apa yang bikin Tina kayak gue ke politik nih gitu? Pertama sebenarnya itu passion dari dulu. Oh, emang dari dulu zaman SMP SMA itu memang passionnya itu di hukum politik. Gitu. Jadi memang dari waktu SMP SMA itu kalau ada ekstrakurikuler, aku tuh sukanya ngambil itu debate kelas gitu. Terus pernah ikut yang debating di universitas gitu, yang aku mewakili apa gitu. Waktu itu pernah tuh yang mewakili ceritanya dari UN, mewakili India soal air bersih kayak gitu. Itu udah pernah. Nah, terus selesai berjalannya waktu, memang kuliah juga mau ngambilnya tadinya hukum, tapi karena inter jadi ngambilnya komputer dulu di international school, baru dapat S1 baru bisa ngambil hukum. Gitu. S2 aku hukum. Gitu. Nah, waktu itu sejak S2 hukum itu jadi banyak kenal-kenalan juga kan dari teman-teman yang memang politik juga. Terus kan kalau kayak artis juga kadang-kadang kita dipanggil kan di acara-acara politik juga kan ada nih yang manggung gitu dari itu. Nah, udah selesai begitu kita bilang kok banyak yang ngajak ya gitu. Jadi banyak yang ngajak dulu. Oh berarti kalau public figure tuh banyak di ini juga nih, apa mungkin untuk darling apa sih kayak gitu tuh. Naikin suara kan gitu. Tapi aku mikir kayak ya untuk belajar sih why not gitu kan. Jadi waktu itu masih belajar, dan 2018 itu kan nyalek tuh 2018. Tapi kan 2018 itu aku ditanyain tuh dari dulu kan memang di PDI Perjuangan. Dari waktu ikut sekolah partai, ikut sekolah kaderisasi, Pancasila khusus gitu lah. Tapi kan baru yang baksos yang gitu. Nah di partai itu 2019 tuh, 2018 kan caranya harus ada keterwakilan perempuan di setiap dapil daerah pemilihan. Jadi misalnya di satu tempat harus ada yang perempuan gitu. Itu kurang kuotanya, akulah dimasukin. Tapi awal juga waktu itu dari ketua di DKI ya gitu, ditelepon mau nggak gitu, belum siap gitu. Kan waktu itu kan memang belum siap gitu. Baru banget. Bukan baru banget ini ya, tapi maksudnya belum paham gitu harus ngapain. Jadi udah pengen jadi tim ses. Zaman itu karena pilpres sama pileg baru tuh yang jadi satuan. Jadi pengennya tuh kalau pilpres gitu loh, pileg gitu. Satu pengen jadi tim ses, terus udah apa-apa masuk aja sampai 2 kali 3 kali aku bilang ya udah oke. Awal-awal itu kampanye waktu itu lama banget. Nah makanya kemarin kan karena terlalu lama mungkin jadi ributnya lama juga ya. Lumayan. Lama banget itu kemarin kampanye. Tapi waktu itu aku bersyukurnya memang kampanyenya lama. Di awal itu 3-4 bulan pertama ya aku memang kampanye ya seadanya aja gitu, lebih ke pilpres, ke apa gitu. Nggak yang mikirin diri sendiri pengen banget jadi gitu loh. Tapi waktu perjalanan, nah inilah mungkin udah Tuhan yang kasih jalan gitu ya, dan kasih ayo gitu loh, semangat gitu. Karena waktu itu nggak yang gimana-gimana, tiba-tiba orang kita juga nggak nyenggol nggak pengen yang sampai gimana, spanduk disobekin. Terus kita ya pokoknya banyak lah gitu loh yang black campaign ya dari pihak lawan gitu. Terus aku pikir kok gini banget ya gitu, maksudnya pengen bangetnya sampai kayak gitu. Dan kayaknya kalau orang-orang kayak begini yang bakal jadi ini jangan deh gitu ya. Tapi dan satu lagi memang itu mungkin dari emosional ya, anak muda digituin panas gitu. Jadi akhirnya ya udah beneran kita kampanye gitu. Waktu kampanye pertama nggak punya tim. Cuman orang-orang yang
ada tetangga apa dari apa yang memang mau bantu aja gitu. Lama-lama makin gede terus berarti ada harapan. Terus kita setiap kali ketemu di Jakarta masih begini ya gitu. Kadang-kadang kita kalau berusukan kan nggak yang sampai kalau kita nggak punya tugas begini kan nggak mungkin sampai kemana-mana. Kita paling apa di Kelapa Gading nih, lincin koja aja pinggirnya, sampai begini masih ada yang begini, jalanan air, wow masih parah banget. Dan Gading juga sekarang ada jalanan gitu. Nah, aku pikir wah kalau bisa menjadi berkat kenapa enggak gitu. Dan ada harapan dari orang-orang itu gitu loh. So, ada nenek-nenek gitu belum dapat lansia ini apa siannya gitu. Nah, dari situlah akhirnya panas karena panas yang diganggu-ganggu, terus kita juga ada rasa empati simpati. Udah kita kampanye gitu. Akhirnya ya memang terpilih dan memang udah garis tangan sih kalau aku bilang. Kalau namanya di entertain, di politik itu semua garis tangan, Tuhan yang ngatur. Kita just do the best, God do the rest gitu. Ya gitu aja kan sebenarnya. Maksudnya orang ada kok yang sampai habis-habisan sampai udah sampai makanya aku bilang sampai mereka bikin cara-cara yang kayak begitu itu kayak gitu loh. Itu udah segala cara ngatur. diituin sama dia. Jadi udah segala cara tetap nggak bisa ya. Berarti kan itu kan semua udah Tuhan yang atur gitu loh. Kalau kita kayak sekolah mah belajar abis-abisan, terus ibaratnya kalau curangnya mah udah tahu soalnya kalau masih bisa. Kalau ini kan nggak bisa ya begitu gitu. Jadi ya udah sekarang benar-benar ya apa kita melayani gitu. Terjun ke politik kan keluarga tuh dukung nggak? Apa emang keluarga juga udah ada yang masuk politik sebelumnya? Keluarga, aku baru tahunya belakang-belakangan ternyata ada keluarga yang jauh sapinya. Ternyata politisi juga ya, tapi aku nggak tahu. Tadi nggak tahu. Baru belakangan karena kan kita di sini juga gitu ya. Dari keluarga inti ya sebenarnya ragu. Karena mungkin apatis dan mikirnya politik tuh sudah kayak begitu aja kejam. Tapi aku bilang ya, udahlah kalau namanya kita dipilih terus juga sudah ada jalannya. Ya pasti dilindungi juga, yang penting kita benar dan berdoa gitu kan. Karena emang di politik ini pasti stigmanya kan kejam, hitam kayak gitu-gitu. Tapi balik lagi kalau nggak ada anak-anak muda, orang-orang yang memang mau berbuat gitu, nggak akan ada bisa ini. Karena kalau kita di luar kan jadi netizen. Terus sekarang gini kalau kita ngomong ya, ini jujur ngomong nih di sini, netizen ngomong. Kalau kita sebagai wakil rakyat tidak mentindaklanjuti nggak jadi apa-apa. Kalau eksekutif dari misalnya dari Pemprov atau dari presiden menteri apa nggak menindaklanjuti nggak jadi apa-apa gitu. Ribut-ribut ada kan beberapa kebijakan yang ributnya luar biasa tapi akhirnya lolos juga. Nah makanya butuhnya orang-orang yang memang mau berjuang mewakili masyarakat, namanya judulnya kan wakil rakyat. Betul. Gitu. Cuman balik lagi resiko pasti masih ada. Karena resiko ada. Dan di dunia politik ini ya apalagi kan sekarang udah lumayan di politik praktisnya nih kan udah 2-3 tahun ya. Aku lihat ternyata begini ya gitu. Ya kita juga jadi hati-hati, was-was. Tapi balik lagi kalau kitanya jaga diri terus juga benar pasti Tuhan akan berkata. Jadi ya keluarga emang awalnya ragu, cuma sekarang udah support juga lah ya. Gitu, support. Cuman ya sekarang juga aku nggak bisa terlalu takut-takutin dengan beberapa hal yang misalnya yang nggak bisa harus aku pikir karena kalau mereka khawatir. Ntar malah jadi kepikiran ya. Gitu loh. Jadi ya yang baik-baiknya aja lah. Yang penting kita bisa melayani kok. Gitu. Kalau di circle Tina gitu di dunia politiknya gitu, banyak gak sih yang kayak ya mandang sebelah mata karena ya ini mah artis atau siapa gitu? Pasti, gitu. Pastilah. Di setiap tempat itu makanya aku bilang itu menjadikan semangat aja. Karena balik lagi namanya kita di dunia manapun, di politik mau di entertain dimanapun pasti ada yang memandang sebelah mata. Apalagi kalau di politik baru terus juga belum ya ibaratnya belum berpengalaman, terus tidak ada garis keturunan yang maksudnya siapa bapaknya siapa, ibunya siapa, tantenya siapa, nggak ada, nggak gitu-gitu. Jadi pasti ada dipandang sebelah mata gitu. Terus apalagi kan ini cuman ya balik lagi kita buktikan aja. Namanya anak muda kan kelebihannya gitu, kita di sebelah dipandang sebelah mata, tapi kita bisa buktikan gitu. Sebenarnya kayak challenge-nya lumayan banyak juga ya. Pertama kayak munculnya dari dunia entertain, terus juga mungkin perempuan gitu masih dianggap beda juga nggak ya kalau di situ? Kadang masih juga ya. Cuman sekarang karena udah bagus sih gitu, sekarang kan udah lebih isu kesetaraan dan udah mulai bagus ya. Terus juga kebijakan tertentu dan posisi-posisi tertentu itu ada beberapa yang ada limited bukan limited tapi sih kayak gitu punya
Oh, dibatasin? Kuota, ada kuota perempuan. Cowok harus berapa, cewek berapa gitu ya? Nggak sampai begitu, tapi minimal kayak kemarin caleg tuh harus ada yang perempuan. Minimal kan jadi ada, bisa ada masuk gitu. Terus ketika masuk ada misalnya pimpinan juga harus ada yang perempuan misalnya gitu. Jadi mulai ada seperti itu. Tapi memang mayoritas yang laki-laki. Tapi kita perempuan minimal juga sekarang tuh bisa bersuara, bisa punya posisi gitu loh. Tapi balik lagi, memang kalau kesetaraan total sih belum lah ya. bisa. Cuma better lah ya dibanding dulu mungkin ya. Sedang diperjuangkan terus. Oke, ngomong-ngomong, selain tadi kan udah muncul dari entertainment, terus juga perempuan juga, keturunan Chinese juga kan? Iya. Orang tua berarti dua-duanya Chinese atau? Cindo sih jatuhnya ya. Cindo. Chinese Indo kan sekarang namanya Cindo kan? Cindo, iya. Mix ya? Mix. Jadi kalau dari kakek nenek ya, udah jauh sih sebenarnya gitu. Tapi Cindo gitu. Oh, Cindo mix. kawin Cindo. Oh gitu. Akhirnya dapetnya Cindo gitu. Oh Ya. gitu. Berarti maksudnya masih punya nama Chinese gak? Masih. Oh, masih punya? Masih ada. Aku malah udah gak ada. Udah gak ada ya? Nggak dapet soalnya. Ya. Kalau di rumah masih ini banget, kental banget. Kalau oma masih ngomongin Mandarin kadang-kadang. Oh, iya. Okay. Tapi kalau mama papa mungkin karena zamannya itu kan nggak boleh terlalu Mandarin. Iya, nggak dulu boleh ya. kan zaman itu. Jadi dia nggak bisa ngomong Mandarin sama sekali. Nah, mulai di akunya mulai bisa lagi karena kan di sekolah ada. Oh, tidak bisa? Bisa. Oh. Tapi nggak yang fasih-fasih banget, cuman ngomong bisa. Mandarin bisa lah ya. Dengar dikit-dikit apa bisa. Ada nggak di keluarga yang kayak ini kayak prinsip Chinese banget nih yang diajarin gitu? Kalau kita udah moderate ya kayaknya nggak yang maksudnya ya karena kan budaya itu kan kita kan dalam hidup itu kalau di keluarga ada budaya, ada agama, ada sekarang juga udah modern, kita kena globalisasi gitu kan ya dari Instagram apa, jadi udah nggak terlalu inilah, nggak terlalu. Tapi kalau Imlek gitu masih dong? Oh masih ya. Tapi masih ada beberapa pakem yang misalnya kalau mau Imlekan tuh ada budaya apa, terus misalnya kalau mau ketok-ketok misalnya mau ada bocor apa kita mau ada renovasi gede gitu kan ada tanggalnya gitu masih ada. Masih gitu. Liatin tanggal. Feng Shui? Ya Feng Shui masih. Cuman kita nggak yang 1000% ya. Dalam arti misalnya Feng Shui nih kan itu memberikan arahan gitu kan. Ini sama kayak misalnya kadang-kadang setiap kali kita mau Imlek, apalagi aku kalau misalnya talk show gitu ada aja tuh suhunya kan yang ngasih tahu begini. Kita percaya gitu-gitu, tapi lebih ke enggak yang dijadiin pakem. Saya bilang, oh jelas, karena aku yakinnya semua udah baik gitu ya. Tapi kalau ada peringatan, ya kan bagus kan, bagus. Karena dia dengerinnya bagus aja. Iya benar. Kalau jelek ya udah gitu. Kita kemarin udah ngepost di Instagram juga. Jadi ada beberapa pertanyaan dari followers 3A. Nah, aku bacain ya. Dari @adri_tan, berapa kali ditanya kapan merit pas Cynthia? Dia pengalaman ya sebenarnya. Kayaknya bukan pas Cynthia doang sih. Setiap ketemu keluarga ya? Ketemu orang tuh selalu udah nanyanya kapan merit gitu. Terus aku selalu bilang kayak, bayarin ya. Udah tuh stop tuh abis itu. Langsung gak usah dibahas lagi jadinya ya. Oke, selanjutnya ada Aldo Antonius. Bagaimana peran orang tua di pre and post fase artis cilik? Nah ini penting banget nih. Jadi buat para orang tua yang punya anak yang mungkin juga sebenarnya mungkin kadang ada yang expose juga kan anaknya seneng ya gitu. Kita positive thinking lah ya, bukan exposure. Tapi harus disiapkan, jangan sampai karena gini. Jadi artis cilik itu kan ada masanya. Lucunya aja kan kalau anak kecil tadinya gembel banget terus bisa jadi tiba-tiba udah mulai nggak gembel. Terus netizen tuh kejam. Sedikit aja udah nggak lucu nggak apa tuh bisa. Karena anak kecilnya dibully gitu. Itu yang kadang-kadang gitu. Cuman yang namanya netizen gitu. Itu udah resiko loh. Nggak boleh marah juga. Ya marah kalau misalnya udah keterlaluan ya itu wajar. Tapi kita nggak bisa marahin semua orang gitu. Itu resiko ketika kita sudah jadi public figure kan gitu. Nah cuman ketika udah anak ini jadi public figure, didampinginnya harus betul-betul sih sebenarnya. Dan dikasih pengertian nomor satu. Kalau orang tua yang punya anak yang memang jadi public figure ya gitu, dikasih pengertian. Terus juga dipersiapkan mentalnya dan dipersiapkan masa depan dia setelah nggak jadi artis cilik lagi atau
misalnya sekiranya sudah nggak terlalu viral atau apa, ya itu mau ngapain gitu, kasih kesibukan lain. Misalnya kalau aku kan sekolah tuh yang gila-gilaan, terus juga memang apa namanya, kalaupun dia anaknya memang suka diarahkan gitu loh. Kalau memang mau jadi profesional silakan gitu. Tapi jangan yang anaknya udah agak bisa redup atau apa malah diojok-ojokin pula. Wah, udah stres banget. Banyak loh yang kena stres. Jadi pressure gitu ya. Jadi pressure tuh. Apalagi gini, jangan mengharapkan anaknya itu jadi sumber materi selamanya. Karena ada masanya gitu loh. Kalaupun ada rezekinya ya bagus, tapi nggak bisa terus langgeng gitu. Jangan eksploitasi lah ya. Tapi batasnya apa ya? Kalau mungkin maksudnya, kalau eksploitasi itu lebih kepada untuk jadi anak itu mungkin di haknya sekolah juga jadi lalai, terus juga pendidikan. Kalau anak tuh nomor satu kan gizinya, pendidikannya, ya kan, sama mentalnya kan. Nah kalau itu masih semua terpenuhi, kayak aku kan dulu kan terpenuhi semua, bahkan akunya senang, itu kan tidak termasuk. Dan kalau eksploitasi itu misalnya 3 ini atau hal-hal lain yang memang menjadi hak anak ini hilang gara-gara dia harus kerja. Kan bukan waktunya. Next, Ray Karyo, Goyang Leher. Oh ini tadi udah dibahas, Goyang Leher origin story gimana tadi? Dari Michael Jackson itu. Iya, dari Michael Jackson. Dari Ren AIUEO. Kok Kelapa Gading sekarang udah nggak pernah banjir, Ci? Apa resepnya? Follow Tinatung 5 ya, itu di situ semua ya resepnya ya. Kasih garam, gula segala ya. Sampai cabai sepedes-pedesnya. Ya kalau ngomong ya. Itu awalnya tapi lucu loh. Ini kalau ngikutin story aku ya. Jangan, tapi awal-awal ya itu agak mungkin ada benar salah saking keselnya kan. Tapi ini aku cerita aja nih. Kalau aku lihat di story aku pernah waktu awal 2020 6 kali banjir ya. Iya, yang parah banget. Ya, itu kan parah. Itu kan ada banjir. Orang pada kirimin foto di call center gitu. Terus saking udah nggak tahu. Gue kasih emoticon itu. Apa? Shit. Oh iya. Itu sampai kayak gitu gue marah banget kan. Sampai itu orang sampai pada ya benar nih gitu pada gitu. Terus ya kita kan kritik kencang banget kan waktu itu gitu, kayak ya emang sekesel itu gitu. Dan waktu itu banyak yang pompa rusak apa gitu. Kita sidak udah clear, sekarang pompa lagi pada dibangun, ya mudah-mudahan nggak banjir lagi lah gitu. Yang di depan Arta Gading tuh apa sih? Ya itu lagi bangun pompa betik sama Arta. Jadi itu 2020 itu, makanya aku bilang anggaran di DKI itu 80 triliun lebih setiap tahun. Nah, jadi keberpihakannya aja kemana kan sebenarnya. Karena waktu kemana ada yang event-event yang ya cuman sifatnya seremonial kan, kita kadang-kadang ini bisa nih sebenarnya buat normalisasi gitu. Tapi akhirnya kemarin 2022 saking kita mungkin juga viral apa kan, ya bagus lah perjuangan warga-warga Gading juga bagus ya gitu ya, kencang juga, sosmednya juga bagus ya. Jadi kemarin sama-sama kencang, akhirnya dikasih tuh yang pompa 2 itu. Oh gitu, oke. Lanjut dari Jess TMRR sama Kevin Among Us. Gimana rasanya menjadi Tionghoa di pemerintahan? Gimana ya? Waduh. Berbahaya. Ya. Yang nggak gimana-gimana sebenarnya gitu. Kita makanya di setiap tempat kita harus bisa memposisikan diri. Mau kita kan di sini kan udah Bhinneka Tunggal Ika ya gitu. Semua juga kalau aku rasa kalau di sini tuh sebetulnya sudah bisa saling menghargai. Kadang-kadang tampungnya di sosmed. Iya, orang kadang-kadang kalau berhadapan mah enggak. Sebenarnya kalau ketemu santai-santai aja ya. Zaman dulu lebih kejam loh. Kalau ketemu langsung tuh orang-orang ya, lebih kejam. Karena kalau zaman dulu banget kalau orang tua kita cerita kan kayaknya yang kejam. Kalau sekarang sosmed, jadi orang lebih di jarinya gitu. Tapi kan sekarang di sosmed kalau terlalu berlebihan isu sara apa kan ada gitu kan, jadi harus mulai hati-hati gitu. Tapi kalau pemerintahan sebenarnya biasa aja, cuman balik lagi, kalaupun kita sebenarnya aku udah nggak terlalu suka ya ada namanya mayoritas minoritas itu, karena udah nggak ada harusnya gitu, karena kita itu Indonesia gitu. Apalagi kayak sekarang lihat kan udah ada G20 kemarin itu sehebat itu, kalau kitanya ribut tuh aduh sayang banget, kita tuh udah dipandang dunia loh gitu kan. Ini di posisi yang sekarang Indonesia apalagi ke depan dilirik gitu ya sama jangan ribut sendiri gitu. Cuman balik lagi kalau kita merasa bahwa kitanya sendiri harus tahu diri juga gitu. Jadi percaya diri tapi tahu diri, kalau aku selalu gitu. Jadi percaya diri ya nggak ada itu, tapi tahu diri dalam arti ya kita kalaupun misalnya dianggap misalnya minor gitu, ya kita harus bisa membuktikan lebih dong. Gitu loh. Misalnya apa nih yang orang-orang menganggap kita sebelah mata? Justru kalau minoritas yang di sini itu ya bukan lebih ke Tionghoa, lebih
biasanya anak muda yang dianggap nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh ya kan. Kalau isu apalagi kalau misalnya di pemerintahan isu agama sama isu Tionghoa atau isu SARA gitu kan dinaikin, wah itu kan sekarang sensitif sekali gitu kan. Balik lagi kalau anak muda tuh masih sering dipandang sebelah mata. Nah kita harus bisa buktiin bahwa kita bisa berkarya lebih, kita bisa menunjukkan sesuatu yang lebih, bisa ada kontribusi yang kayak gitu. Iya, di politik anak muda minoritas ya bisa dibilang ya. Iya, minoritas loh. Iya, gitu. Benar. Dan mudah-mudahan ini kan udah mau tahun politik ya, mudah-mudahan isu-isu yang kayak gini nih bisa berkurang lah gitu, dan nggak ada perpecahan lagi. Udah basi gitu ya, nih sebenarnya. Gitu, nggak dapat apa-apa juga kan. Gitu. Ya buktinya sekarang di pemerintahan politik kok gitu, tidak ada kawan dan lawan yang abadi kan. Jadi kalau yang pendukungnya pada heboh sampai sekarang masih ada yang gontok-gontok. Bahkan sekarang pemilihan RW bisa gontok-gontok. Lucu nggak coba? Dapatnya apa? Akhirnya pada nggak bisa ngebakso bareng kan? Iya, malah jadi selek ya. Mau ngutang sama tetangga jadi nggak bisa. Ya kan kayak gitu, maksudnya ngapain? Iya, benar. Oke, sebelum aku tutup, kita ngobrol-ngobrol. Ada games dulu terakhir ya. Games This or That. Aku bacain ya. Pertama, bakmi utara atau bakmi barat? Utara sih. Utara lah ya, orang Kelapa Gading ditanya. Ya udah pasti bakmi utara. Tiap pagi lu tahu lu mau pesennya apa tahu. Tidak suka pesennya apa di Kelapa Gading? Oh banyak. Abun, asyo, aliang, apa lagi ya? Bamitan, sama banyak dong. Iya sih, sampai bingung kadang-kadang karena kebanyakan. Jadi belum bingung yang cek-cek, belum yang sekarang rica ya. Iya benar. Oke, lapar deh. Jadi lapar. Next, lanjut sampai jadi menteri. Oh tunggu, tapi ya oke. Lanjut sampai jadi menteri atau masuk nominasi Grammy? Nggak dua-duanya kayaknya ya. Oh, kalau politik tetap pengen jadi Tina Tun aja sedikasihnya Tuhan kemana. Belum tahu soalnya kalau kita ngomong begitu kan jadi beban ya. Oke, mantap. Next, private wedding atau grand wedding? Private. Sekarang udah banyak sih ya private ya. Kalau ini aku sebenarnya punya jawaban sendiri karena makanya nanti ini bagus nih ya podcast ini, aku baru pertama kali ngomong ya. Aku nanti mungkin akan private wedding. Jadi kalau misalnya apa, jangan sampai ada fitnah-fitnah gitu ya. Jangan baper. Nggak akan ya, terus jangan baper. Karena menurut aku kehidupan aku dari kecil sampai sekarang tuh semua orang tuh tahu gitu. Apapun tuh semua terbuka. Bahkan apapun yang aku miliki itu orang tuh rata-rata tuh nggak ini tahu gitu. Jadi kadang-kadang ada beberapa hal yang ada momen besar yang aku pengen bikin private. Gitu. Sekali-sekali adalah yang di private ya, di keep ya. Ya nanti ujungnya sih pasti di share juga, cuman momen itunya aku private. Private wedding. Next, lebih tua apa lebih muda? Tanya nih. No konteks. Lebih tua kali ya. Lebih tua ya. Apanya tuh? Ya apa aja lah. Tapi jangan sampai expired ya. Jangan. Kalau yang muda-muda ribet. Kalau kita jajan. Kalau tua ngejajanin. Iya, ngejajanin kan. Oke, lebih tua berarti. Next, juara dunia Inggris atau ini mau World Cup nih? Oh, mau World Cup ya? Nggak nonton boleh berarti ya? Nonton. Tapi cuman seru. Iya gitu. Tapi yang mana juga nggak tahu gitu. Pertanyaan Inggris atau Argentina? Feeling mungkin ada yang mau masang. Inggris nanti. ya, Inggris. Inggris. Ya Inggris deh. Inggris ya. Oke. Next mau nanya ini recommendation kali ya. Jadi kita tuh setiap ngobrol sama orang biasanya penutupnya tuh kita tanya suka Chinese food di Jakarta tuh apa? Oh gitu. Iya, jadi kita mau tahu recommendationnya dari Tina Tun nih Chinese food yang paling mantep tuh apa tuh? Apa kalau di Gading ya? Kalau di Gading sih udah pasti angke. Ya. Terus ini apa? Oh ini kalau yang mungkin Hakka House juga enak tuh. Hakka. Sebelah Mall Gading. Terus yang sering beli lagi tuh ini di KTC, jadi lupa dia apa tuh. Oh, yang dulu Yan ya? Iya, yang dulunya Yan. Wah ini kita internal sekali, Yan nggak ada yang tahu pasti. Oh iya, coba di Google aja Kelapa Gading, Chinese food. Nah gitu. Tapi kalau yang itu Ahwat juga enak cuy ya yang. Ahwat. Dan aku paling seneng kalau itu beli di 36. 36 apa tuh? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Food court itu loh, Food City, Gading Food City. Oh ya udah dirobohin. Pokoknya namanya Santai Malam 36 ya kalau nggak salah. Enak. Dirobohin kan sekarang? Kayaknya dipindah gitu. Oh, masih bisa GoFood kalau nggak
Aku dulu itu Sari 21. Itu enak. Ya kan? Nasi goreng merah babi, mantap. Cuma orang-orang Gading doang ini yang tahu ya. Tapi Gading punya banyak cabang juga ya di mana-mana. Iya banyak. Emang paling enak di Kelapa Gading. Datanglah ke Kelapa Gading. Ada Tinatun, ada Hotman Paris. Ya itu. Oke, thank you banget ya. Udah boleh datang ke kantornya rame-rame. Sorry banget mengganggu. Mungkin yang mau nonton juga bisa langsung nanti ada di YouTube podcast Banyak Cincong. Selain di YouTube juga ada di Spotify juga. Nantikan juga nanti episode-episode selanjutnya kita undang beberapa icon-icon Cindo lainnya. Thank you so much ya. Thank you, sukses sehat selalu semua. Banyak cincong semua.